warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekh Roman Nasibi, utusan dari Pondok Pesantren Al Bidayah, akan membacakan kitab Fathul Mu'in Qauluhu 31, halaman 31, Qauluhu Tanbihun. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun utawi iki iku pepiling. Ya juzu wenang apa takhir rawatibi ngahiraken pira-pira salat sunah rawatib al-qabliyati kang bangsa qabliyah, ngahiraken mau anil fardhi saking salat fardu. Wa takunu lan ana apa rawatib iku ada di salat ada. Wa qad yusanu lan terkadang den sunahno apa takhir rawatib. Contone kan hadra kaya lamun hadir sapa musolli. Wa sholatu hale utawi salat iku tuqamu wis den jumenengaken apa salat. Au qarubat utawa wis parek apa iqamatuha jumenengakene salat bihai sulawis tawala kelawan sekirane lamun ketungkul sapa musolli biha klan rawatib ya futu mongko padhu ing musolli apa taharrumul imami takbiratul ihram imam fa yuqrahu mongko den makruhna apa asyuru utumandang fiha ing dalem rawatib. La taqdimul ba'diyati ora wenang apa dinginaken pira-pira syarat sunah rawatib kang bangsa ba'diyah dinginaken alaihi ing atase al fardu. Li adami dukhuli waqtiha karena ora onone manjingi waktune rawatib al ba'diyah. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono taqdimul ba'diyah alaihi ba'dahu dinginaken ba'dahu rujil waqti ing dalem sawise metune waktu alal aujah ing atase kaul aujah. Wal muakadu utawi salat kang den kokohaken minar rawatib saking pira-pira salat sunah rawatib iku asrun ana 10. Wa huwa utawi muakad iku rakaatan rong rakaat qabla subuhin ing dalem sadurunge subuh wa dhuhrin lan dhuhur wa ba'dahu lan ing dalem sawise dhuhur wa ba'da maghribin lan ing dalem sawise maghrib wa isya'in lan isya'. Wa yusanu lan den sunahno apa witrun witir ai sholatuhu tegese salat witir den sunahno mau ba'da isya'i endam sawise salat isya li hablil witru haqqun ala kulli muslimin krana ana hadis al witru haqqun ala kulli muslimin. Maknane al witru utawi witir iku haqqun hak ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Wa huwa utawi witir iku afdhalul luwih utama min jami'i rawatib tinimbang saking sekabehane pira-pira salat sunah rawatib lil khilafi krana ana khilafe fi wujubihi kang tetep ing dalem wajibe witir. Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan bahwa diperbolehkan mengakhirkan sholat sunnah rawatib yang qobliyah daripada sholat fardu, dan secara otomatis maka status sholat sunnah rawatib qobliyah yang diakhirkan dari sholat fardu itu menjadi sholat yang ada, bukan kodoan. Terkadang hukum mengakhirkan sholat sunnah rawatib daripada sholat fardu itu disunahkan. Contohnya seperti hanya ada orang yang menghadiri tempat jamaah masjid misal, sedangkan sholat jamaah di masjid tersebut itu sudah dilaksanakan, atau dia menghadiri masjid namun pelaksanaan sholat jamaah itu akan dilaksanakan atau akan dimulai sekiranya jika semisal toh dia ini sibuk dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib yang qobliyah, maka dia tidak akan mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Maka dalam kondisi tersebut itu dimakruhkan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib yang qobliyah maka dimakruhkan mendahulukan sholat sunnah rawatib yang qobliyah daripada sholat fardu. Kemudian tidak diperbolehkan mendahulukan sholat sunnah rawatib yang ba'diyah daripada fardu. Kenapa? Hal ini disebabkan karena masih belum masuk waktunya pelaksanaan sholat sunnah rawatib yang ba'diyah. Begitupun juga tidak boleh mendahulukan sholat rawatib yang ba'diyah daripada sholat fardu ketika setelah keluarnya waktu sholat, dan ini menurut pendapat qaul aujah. Sholat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah muakkad itu ada 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur dan setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Sholat witir itu disunahkan setelah melaksanakan sholat isya. Kenapa?
Kenapa? Karena adanya hadis al-witru haqqun ala kulli muslimin, yaitu sholat witir itu adalah hak bagi setiap orang Islam. Sholat witir itu lebih utama daripada keseluruhan dalam sholat sunnah rawatib. Kenapa? Karena masih ada khilaf antara ulama yang mengatakan bahwa hukum sholat witir adalah wajib. Dan ini adalah pendapat Imam Hanafi yang mengatakan bahwa hukum sholat witir itu adalah wajib. Berbeda halnya dengan hukum sholat sunnah rawatib. Ini hukum sholat sunnah rawatib, ulama ijma bahwa hukumnya adalah sunnah, namun dalam witir itu adalah wajib. Oleh karena itu menurut kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabun. Bismillahirrahmanirrahim. Lafat tanbihun di sini adalah isim. Kenapa? Karena ada tanda-tandanya yaitu tanwin. Dibaca rafa karena termasuk marfu'atul asma yang kedudukannya menjadi khobar. Karena khobar maka nanti dia wajib untuk dibaca rafa. Tanda rafa'nya menggunakan dhammah karena termasuk isim mufrad. Setiap khobar itu pasti wajib mempunyai mubtada. Namun dalam konteks di sini mubtadanya itu dibuang. Kalau ditapakkan itu berupa lafaz hada. Lafat watakumu adaan. Lafat takumu itu adalah fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Kenapa kok fi'il mudhari'? Karena didahului oleh huruf mudhara'ah yaitu ta. Ta pada ta mudhara'ah ini menyimpan fungsi ghaibah yang mempunyai fungsi ghaibah yang menyimpan dhamir hiya muannas, yaitu yang mana hiya inilah yang sekaligus menjadi isim dari lafat takunu. Yang mana lafat takunu ini berpengamalan tarfaul isma wa tansibul khobar, yaitu merupakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Isimnya itu berupa isim dhamir hiya yang kembali kepada lafaz rawatib. Nah, kenapa kok pada lafaz rawatib? Padahal dari min haitsul lafzi lafaz rawatib ini tidak ada tanda-tanda muannas. Nah, dari sinilah dijelaskan bahwa lafaz rawatib ini terkena kaidah kullu jam'in ghairi aqilin muannasun mufradun, yaitu setiap jamaah yang tidak berakal maka dihukumi sebagai muannas mufrad. Maka lafaz rawatib ini statusnya adalah muannas mufrad. Maka sesuai lafaz rawatib ini muannas, yang mana nanti lafaz takunu itu juga dhamirnya menggunakan muannas. Kemudian lafaz lau istaghala biha yafutuhu taharumul imam. Lau ini adalah adatus syarti. Dalam adatus syarti ini nanti wajib mempunyai fi'lu syarti dan jawab syarti. Fi'lu syartinya adalah lafaz istaghala, kemudian jawab syaratnya adalah yafutu, lafaz yafutu. Nah, dalam jawab syarat itu ada konsep bahwa jawab syarat ini wajib menggunakan fa, ada yang tidak menggunakan fa. Kapan wajib menggunakan fa? Wajib menggunakan fa sesuai yang di Nazm Alfiyah, ismiyatun tolabiyatun wabijamidi wabima waqab bilang abi tanfisi. Dan lafaz yafutu ini bukan termasuk jumlah ismiyah namun jumlah fi'liyah. Maka hal inilah menjadi alasan bahwa yafutu jawab syaratnya tidak menggunakan fa. Kemudian lafaz la taqdimul ba'diyati. Lafaz la taqdimul ba'diyati, la di sini termasuk huruf athof. Ya, yang mana dalam konsep athof yang jatuh setelah huruf athof ini disebut ma'tuf, dan hukum i'rab ma'tuf ini disesuaikan dengan ma'tuf alaih. Ma'tufnya dalam konteks di sini adalah lafaz taqdimul ba'diyati yang hukum i'rabnya itu mengikuti hukum i'rab ma'tuf alaih, yaitu takhirul rawatibi yang dibaca rafa karena menjadi fa'il dari lafaz yajuzu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.